Nindi Aprilia Putri, NIM 22S10267. Aku dari Fakultas Psikologi. Aku di sini ingin mengomentari atau lebih tepatnya aku ingin mereview sebuah video yang telah aku tonton tadi yang berjudul tentang kesombongan nih. Kita sebagai makhluk hidup pasti, dan aku yakin nih tentunya pasti memiliki sifat sombong. Tapi kalian tau gak sih kalau sebenarnya sifat sombong itu tuh gak boleh loh dimiliki sama kita. Karena apa? Karena sifat sombong itu dalam agama saya tidak diperbolehkan. Itu adalah sifat-sifat syaitan. Dan dalam Al-Quran pun telah dijelaskan kalau kita tidak boleh memiliki sifat sombong. Karena yang hanya boleh memiliki sifat sombong adalah Maha Pencipta kami. Dan tentunya saat kita memiliki sifat sombong, kita akan seringkali dijauhi oleh teman, dibenci oleh semua orang yang ada di sekitar kita, dan bahkan kita nanti tidak akan punya teman loh. Dan itu sangat menakutkan. Kalian tahu tidak kalau sifat sombong itu adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sifat itu termasuk sifat yang tercela, dan sifat itu tentunya hanya dimiliki oleh setan. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia dan sebagai umat Islam tidak boleh memiliki sifat sombong. Ya walaupun aku yakin itu pasti akan sulit, dan tanpa kita sadari pasti kita akan melakukannya. Dan mulai sekarang, mari kita jauhi sifat sombong, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, agar hidup kita semakin tenang, agar hidup kita semakin bahagia. Karena apa? Ketika kita menjauhkan diri dari sifat sombong, hidup kita pasti akan sejahtera. Banyak orang yang menyayangi kita, banyak teman-teman yang ingin berteman dengan kita. Hidup kita tidak dijauhi oleh teman, tidak dibenci oleh teman, tidak dibenci oleh semua orang yang ada di. Jauhilah sifat sombong, dan mari kita mencari amal sebanyak-banyaknya untuk sanggup kita di akhirat nanti. Yeay. Nah, selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan nomor 1. Kita hidup di Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bersatu-satu tapi tetap satu jua. Di Indonesia ini tidak hanya satu ras, tidak hanya satu agama, tidak hanya satu suku. Di sini kita hidup berbagai suku, berbagai agama, dan berbagai budaya. Maka dari itu, sebisa mungkin jauhilah sifat rasis terhadap sesama manusia. Karena dengan kita melakukannya, hidup kita akan menjadi damai, akan menjadi sejahtera, dan negara Indonesia ini akan menjadi maju. Nah, yang selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan nomor 2. Di nomor 2 ini, apa sih yang dinamakan kapitalisme? Kapitalisme adalah keadaan di mana perekonomian dipegang oleh satu perorangan demi mendapatkan keuntungan. Dan selanjutnya, apa sih itu yang dinamakan individualisme? Individualisme adalah perilaku di mana kita mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Apa sih yang dinamakan konsumerisme? Konsumerisme adalah di mana perilaku hidup boros. Kita itu akan membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan tapi hanya kita sukai demi memuaskan nafsu saja. Dan yang terakhir adalah sikap hedonisme. Apa sih itu hedonisme? Kalian tahu nggak? Hedonisme adalah perilaku di mana kepuasan dan kebahagiaan hanya bisa diraih oleh hal-hal duniawi saja. Hal-hal tadi dalam Islam telah diatur di surat Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 7, yang dimana Allah menyuruh kita untuk saling berbuat baik. Jika kita berbuat kejahatan, maka kejahatan itulah yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Tapi jika kita berbuat baik, hidup kita akan selalu dimudahkan oleh Allah. Nah, maka dari itu, ayo mulai sekarang kita biasakan diri bersikap baik terhadap sesama manusia. Jangan menyakiti orang lain dan jangan bersikap sombong. Karena apa? Ketika kita bersikap sombong atau menyakiti orang lain, Allah tidak akan mempermudah hidup kita. Jika kita berbuat baik, Allah akan mempermudah hidup kita. Maka dari itu, ayo berbuat baik sesama manusia. Nah, yang terakhir, aku akan menjawab pertanyaan nomor 3. Yaitu sebelum kiamat. Gimana sih sikap manusia sebelum kiamat itu? Sikap manusia sebelum kiamat, mereka akan berbondong-bondong mencari kemaksiatan, melakukan hal yang dilarang oleh Allah, melakukan perzinaan, dan lain sebagainya. Dan ketika kiamat itu terjadi, manusia akan berbondong-bondong untuk mencari taubat, untuk mencari perlindungan, memohon kepada Allah agar diampuni. Dan hal itu tidak akan bisa. Karena apa? Saat kiamat, dunia akan hancur dan tidak ada satupun yang bisa menolong
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di agama saya, setelah hari kiamat itu manusia akan melewati beberapa tahap, yaitu di mana ada hari kebangkitan, di mana ada hari penimbangan dosa, dan tahap yang terakhir adalah masuknya manusia ke dalam surga dan neraka sesuai amal ibadahnya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Bye bye.